Habis kalah, Iya. dia merasa bersalah, Iya. tapi cuma sebentar. Oke. Karena habis itu dia mau balas dendamnya tadi itu. Kemungkinan besar dulu memang belum begitu masif, usia-usia di bawah 17 tahun gitu ya. Iya. Kalau sekarang udah masif banget. Kenapa kau tinggalkan ibu, nak? Kenapa harus seperti ini? Maafkan ibu, nak. Ibu mungkin kurang perhatian. Ibu belum bisa menjadi ibu yang terbaik untukmu, nak. Selamat kepada Muhammad Dani Firmansyah telah mendapatkan peringkat terbaik. Dipersilakan untuk maju. Selamat, kamu saya terima untuk perusahaan. Terima kasih, Pak. Hidup kok orang-orang pada gampang ya cari uang ya. Jadi bro, iya nih, cair ini. Linknya apaan? Nah ini linknya. Cobain nih. Buset, pada ngapain nih? Bro, lu mau uang instan nggak? Ada salah satu link ini bro, gacor bro. Ini contohnya. Enak banget ya. Gue pengen sih aslinya, cuman nggak berani, nggak tahu sistemnya. Menurut gua lu harus coba sih. Bro, ya bro, gue semalam menang gede bro. Gimana? Bagus kan? Kacau sih. Wih, thank you bro, Oke bro, aman bro. Akhir bulan gini uang nipis. Ini mah cuman bisa buat makan sekali doang. Apa gue depoin aja ya? Kali aja hoki. Aduh, kok nggak dapet sih? Dikit lagi padahal. Aduh, uang terakhir lagi. Sekali lagi kali ya. Nah, tapi dapat uang dari mana ini ya? Kalau deponya gede, pasti hasilnya gede. Aduh, satu kali lagi. Gak jadi lagi. Tragedi ini bukan kasus tunggal, ini hanyalah satu dari ribuan cerita yang tak pernah terdengar. Untuk memahami bagaimana semua ini bisa terjadi, kita harus menelusuri sejarahnya. Perjalanan itu berawal dari pandemi COVID-19. Ketika pandemi COVID-19 melanda pada tahun 2019, Indonesia memasuki masa krisis. Jutaan orang kehilangan pekerjaan, aktivitas fisik berhenti, dan masyarakat mengalihkan hidup ke dunia digital.
Di tengah kekacauan itu, sebuah industri gelap tumbuh subur. Judi online. Sebuah bisnis yang awalnya kecil, tersembunyi, lalu melonjak menjadi industri miliaran rupiah per hari. Operasionalnya menyusup melalui aplikasi, media sosial, dan ribuan situs yang terus bermunculan. Pada puncaknya, Indonesia menjadi salah satu pasar terbesar di Asia Tenggara. Namun kejayaan itu tidak berlangsung lama. Tahun 2022, di saat COVID mereda, masyarakat mulai bisa beraktivitas normal. Kepolisian mulai bergerak agresif untuk memberantas bisnis perjudian online. Puluhan kantor judi online digerebek. Ratusan orang pekerja judi online ditangkap. Dan untuk pertama kalinya, industri judi online merasa tidak aman di dalam negeri. Lalu keputusan besar dibuat. Para bos judol meninggalkan Indonesia. Mereka mencari tempat yang lebih aman. Tempat di mana perjudian tidak hanya dibiarkan, tetapi legal. Tempat di mana ribuan server, kantor, dan operator bisa berjalan tanpa harus bersembunyi. Tujuan mereka, Sihanoukville, Kamboja. Markas baru bagi ratusan perusahaan judi online yang sebelumnya beroperasi dari Indonesia. Dari sinilah cerita besar ini dimulai. Perpindahan masif sebuah industri gelap yang akhirnya membawa dampak menghancurkan bagi ribuan keluarga di Indonesia. Kota ini menjadi Balinya Kamboja dengan sejuta pesona, baik pada keindahan pantainya, sejarah, budaya, hingga pada hiburan surga duniawinya. Ratusan kasino bertebaran hampir di seluruh penjuru kota, menjadi daya tarik baru kota tersebut selain pariwisatanya. Tempat hiburan malam juga menjamur hampir di setiap sudut kota. Para penjudi dari seluruh penjuru dunia datang untuk mencoba keberuntungan di kota ini. Mereka yang bosan dengan Makau, Hong Kong, bahkan dua negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, kini mulai melirik kota di ujung selatan kerajaan Khmer ini. Tapi tunggu dulu, mengapa banyak rumah makan dan restoran dengan nama-nama yang tidak asing di telinga orang Indonesia? Wah, ternyata kota Raja Kamboja ini tidak hanya disebut sebagai kota kasino, tapi juga kota kasino online. Setidaknya itu yang menjadi sebutan warga tempatan untuk menyebut judi online yang juga menjamur di kota ini. Iya, tidak mungkin akan menjamur ratusan restoran dan rumah makan di Kamboja jika memang tidak ada pasarnya. Sedikit dari hal ini bisa kita tarik sedikit kesimpulan. Sebanyak apa jumlah masyarakat Indonesia yang bermukim di kota ini? Dalam data Kementerian Keimigrasian Kamboja, tercatat pada tahun 2023 sebanyak kurang lebih 73.000 orang Indonesia berada di Kamboja. Mereka terkonsentrasi di beberapa kota besar seperti Sihanoukville, Poipet, Baphet, Phnom Penh, dan beberapa kota kecil lainnya. Namun, itu yang terdata. Diperkirakan pada tahun 2025, kedatangan orang Indonesia ke Kamboja sudah mencapai hampir 200.000 jiwa, dan banyak di antara mereka tak terdata di kementerian setempat. Artinya, banyak yang datang ke Kamboja secara ilegal. Namun dari beberapa fakta tersebut, bisakah kita tarik kesimpulan baru? Dengan banyaknya orang-orang Indonesia yang bekerja di Kamboja, yang mayoritas bekerja di sektor yang sama, sebesar apa pula ladang haram di kota ini menjamur dan menebar racun dan kehancuran pada masyarakat Indonesia yang dilakukan di tanah seberang. Pasti sudah kita dapat bayangkan betapa banyaknya situs judi online yang memperkerjakan SDM yang didatangkan langsung dari Indonesia untuk menjadi operator dan customer service pada situs-situs judi online yang bertebaran di Kamboja. Dapat kita bayangkan ada berapa ratus atau bahkan lebih perusahaan yang memperkerjakan ratusan ribu manusia. Belum lagi pada satu perusahaan saja bisa memiliki 5 hingga belasan situs judi online, atau bahkan ada puluhan pada satu perusahaan besar judol. Pada kota Sihanoukville saja, terdapat sejumlah titik yang menjadi tempat berkumpulnya perusahaan judi online berkantor, seperti kawasan perkantoran Trimulya yang lebih dikenal dengan sebutan TM oleh masyarakat Indonesia yang bekerja di sana. Tercatat ada ratusan perusahaan judi online menyewa kantor di 3 gedung berbeda di kawasan perkantoran ini. Tak hanya itu, kawasan Trimulya ini sudah layaknya suatu kota kecil bagi orang Indonesia karena sudah terdapat sejumlah tempat dan fasilitas yang memang diperuntukkan bagi orang Indonesia, mulai dari tempat makan, pangkas rambut, minimarket, pujasera,
sampai ada tempat tinggal seperti kos ataupun apartemen yang disewa oleh sejumlah perusahaan untuk dijadikan tempat tinggal selama mereka bekerja di Kamboja. Kemudian kita bergeser ke kawasan yang dikenal dengan Legend. Sebenarnya nama ini diambil dari nama suatu hotel yang berdiri di kawasan tersebut, yang belakangnya juga terdapat di kompleks perkantoran yang banyak disewa oleh perusahaan judi online asal Indonesia. Kawasan perkantoran sekaligus pemukiman orang-orang Indonesia ini terletak di Jalan 117, Distrik Preak, Sihanouk. Kawasan ini terletak di jalan yang kurang lebih sepanjang 1 km ini dipenuhi dengan rumah makan ala Indonesia dan kos-kosan yang menjadi tempat tinggal para admin judol. Hal ini dikarenakan kompleks perkantoran terpusat pada satu titik saja, yakni di kawasan Hotel Legend. Sebetulnya masih banyak lagi titik yang menjadi pusat perkantoran perusahaan judi online Indonesia. Di kota seperti ini, seperti Kampung Dewa, kawasan Pantai Independen, Holiday Palace, dan masih banyak lagi. Namun, pada dua tempat ini saja kita bisa melihat betapa besarnya roda perekonomian berputar di dua titik sentra perkantoran judol di kota Sihanoukville ini. Selain itu, ini juga membuka lapangan pekerjaan baru bagi warga tempatan, baik itu sebagai kurir antar makanan, buruh cuci piring, pelayan, dan lain-lain. Selain itu, hal yang paling mencengangkan adalah perputaran uang orang-orang Indonesia di kota ini sangatlah besar. Memang betul, Kamboja dibangun bukan dari judi online Indonesia. Kemajuan pembangunan Kamboja tak lepas dari investasi Cina yang sangat besar dan juga sektor pendapatan yang diperoleh dari kasino-kasino yang bertebaran. Namun, yang luput dari perhatian adalah saat investasi dari sejumlah negara yang turut andil dalam pembangunan Kamboja. Hal-hal tersebut hanya menyentuh dan dapat dirasakan oleh segelintir kalangan, seperti kalangan menengah atas dan penguasa. Namun, kehadiran orang Indonesia memberi angin segar bagi masyarakat tempatan karena perputaran uang dari masyarakat Indonesia yang tinggal di sana dapat dirasakan langsung oleh masyarakat menengah ke bawah. Hal ini terbukti dari banyaknya lapangan pekerja baru seperti resto-resto Indonesia, mes yang ditinggali orang Indonesia, bahkan di kawasan perkantorannya pun banyak perusahaan judol memperkerjakan warga tempatan, mulai dari sebagai penerjemah, staf administrasi, sampai pada posisi cleaning service. Selain itu, sektor ekspor barang-barang Indonesia ke Kamboja semakin menganga dengan tingginya permintaan ratusan ribu masyarakat Indonesia yang tinggal di sana. Bahkan fenomena ini menjadi hal yang sangat disorot oleh warga lokal, sehingga tak sedikit pendatang yang mulai mempelajari bahasa Indonesia, walau hanya untuk sekedar menyapa, menawarkan, dan hitung-hitungan. Hal tersebut menjadi suatu hal yang wajib bagi sejumlah pedagang, mengingat banyaknya interaksi jual beli yang mereka lakukan dengan orang Indonesia. Bayangkan, sebesar apa perputaran yang di kota pelabuhan ini ketika menjamurnya orang Indonesia di sana. Lantas, sebesar apa pula kita bisa bayangkan judi online perputaran uangnya di Kamboja? Setibanya di Kamboja, semua potongan puzzle mulai terlihat. Kantor-kantor tersembunyi, pekerja migran, dan perputaran uang yang begitu besar menunjukkan bahwa kota ini adalah pusat operasi yang jauh lebih terorganisir daripada yang terlihat. Namun ada batas yang tak bisa ditembus hanya dengan kamera. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik layar, kami bertemu seseorang yang dulu bekerja di sisi terdalam industri ini, seorang mantan programmer. Ia bersedia membuka cerita, dari alasan mengapa Kamboja menjadi pilihan, hingga bagaimana sistem judi online berjalan setiap detiknya. Judol-judol gitu. Oke. Itu sih faktor itu. Cuma urusan sewa juga, masalah ekonominya kan saya bisa lebih murah daripada negara-negara lain gitu loh. Iya. Yang jelas kalau di Indonesia ya kita tahu paling 3 minggu umurnya. Iya. Loh tapi kenapa banyak judol-judol di Indonesia masih ketangkep itu? Sebenarnya kok itu ya, kan kemudian kan ada kayak layar-layar apa segala, itu bagian apanya sih itu mereka itu? biasanya itu admin, customer service. Biasa kalau promotor itu dia eksternal, spammer itu eksternal, tapi ada juga yang di in-office. SEO itu biasanya in-office juga. SEO itu yang ngurusin ads. Iya. Jadi iklan-iklannya itu mereka dioperasikan di Indonesia.
Tergantung Tergantung ya? ke web masing-masing sih. Oke. Dia bisa pakai pihak kedua atau dari karyawan-karyawan dia sendiri. Oke. Nah, pengalaman lu dalam menjalankan tahun berapa itu lu di situ? Covid pas mau peralihan Covid itu loh. Oke, algoritmanya apakah benar akun baru itu selalu bisa menang? Nah itu. Nah ini sampai sekarang kok ya narasi Iya, itu masih kebentuk loh. Narasi itu selalu kebentuk ya? Iya, Bang katanya akun baru bisa menang. Mana ada lah kalau akun baru bisa menang satu hari bisa 10.000 akun baru menang semua, bandar tutup itu langsung. Oh, Penjelasan sang mantan programmer membuka satu fakta penting. Industri ini bukan hanya canggih, tapi juga sengaja dirancang untuk membuat pemain tenggelam tanpa jalan kembali. Namun dampaknya tidak bisa dipahami dari algoritma saja. Untuk melihat luka yang ditinggalkan industri ini, kita perlu mendengarnya langsung dari seorang mantan pemain. Seseorang yang dulu terjebak di dalam sistem yang baru saja kita lihat dari sisi teknis. hancur lebur. Hancur lebur. Soalnya saya kan nggak pakai katanya orang-orang. Iya. Katanya orang-orang kan pakai akun baru, enggak, saya pakai akun lama terus. Satu akun, 2 akun cuma. Dan itu bikin hancur lebur ya? Hancur lebur kalau Awalnya tahu slot itu dari mana? Facebook ya? iklan-iklan Iklan YouTube ya? kan juga banyak. Oh. Kandung maupun yang anu saya ngerepotin semua. Jadi udah ya itu intinya sekarang terbebeng utang banyak. Itu aja buat Utang dari mana aja itu? Utang ke saudara atau utang? Saudara sama orang luar. Yang di luar tinggal sedikit tapi yang di saudara banyak kali. Di balik setiap keputusan yang diambil pemain ini, ada rasa putus asa yang terus menumpuk. Namun kehancuran itu tidak terjadi dalam semalam. Untuk memahami bagaimana seseorang bisa terjebak begitu dalam, kita perlu melihatnya dari sudut yang lebih dalam, dari sisi psikologi manusia. Disinilah seorang psikiater akan menjelaskan bagaimana judi online menciptakan ketagihan, dan mengapa begitu banyak orang tidak mampu berhenti. Sama dengan adiksi yang lain. Sama dengan adiksi yang lain ya. Oke. Nah, bagaimana caranya kita itu menyembuhkan penyakit ini, Dok? Ini cerita yang tidak mudah. Ya. Sama dengan adiksi yang lain. Ya. Tetapi kalau memang berniat, maka ya kita akan menjalani jalan yang tidak mudah itu bersama-sama. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan tentunya. Konsultasi dengan professionals, lalu kemudian untuk diri sendiri ada hal-hal yang perlu dilakukan untuk membantu dirinya sendiri. Karena professionals itu kan bukan kayak montir mobil gitu ya. Mobil masuk, didandanin, keluar, jalan lagi gitu. Ini adalah manusia yang harus juga berpartisipasi dalam mengatasi kondisinya atau keluar dari permasalahan itu gitu. Nah, jadi ketika seseorang ini merasa kecanduan judi, kadang-kadang nggak merasa sih, Dok ya? Ya seperti tadi katanya, kita bilang itu ditipu sama si bandar. Iya. Tapi yang main kan nggak merasa ditipu. Nggak merasa ditipu ya. Jadi kadang-kadang yang susah itu adalah kalau orang tidak merasa sakit itu yang susah. Padahal dampaknya itu udah merantai ya ke keluarga, ke anak, ke tempat kerjaan gitu. Nah itu juga salah satu tanda-tanda bahwa terjadi kecanduan, bahwa meskipun dia tahu bahwa ada dampak yang negatif, tapi dia hantam terus gitu. Iya. Karena balas dendam, Bang. Ini aku mesti balik nih duitku. Itu juga salah satu ya istilahnya itu guilt and chase. Oke, guilt and chase. Ya. Abis kalah, dia merasa bersalah. Tapi cuma sebentar. Karena abis itu dia mau balas dendamnya tadi itu. Balas dendam lagi ya. Apalagi kemudian filosofinya kan, ini gua udah kalah 5 kali nih. Pasti yang berikutnya gua menang nih. Gitu. Ya. Jadi semakin besar keinginannya, semakin eager dia untuk balas dendam kan. Ini pemberian obat itu dalam rangka apa sih, Dok? Karena kan kita nggak merasa sakit ya, secara fisik kita tidak merasa sakit. Cuman kadang-kadang ya gregetan itu ya kan, kayak
Tetapi ada obat-obat yang memang ditujukan untuk beberapa simptom membantu, misalnya menstabilkan emosi. Oke. Gitu. Kalau orang itu bertindak di bawah pengaruh gejolak emosinya yang berubah-ubah itu, maka dia tidak punya kesempatan untuk berpikir secara lebih rasional tentunya. Dan obat yang menstabilkan emosi itu akan membantu dia untuk menjadi lebih stabil dan bisa untuk berpikir, diajak untuk berpikir lebih rasional. I see. Atau juga untuk mengurangi impuls. Ada orang yang sangat impulsif. Dan itu bisa dibantu. Penjelasan psikiater menyikap cara industri judi online merusak seseorang dari dalam. Namun kerusakan yang terjadi tidak berhenti pada satu orang saja. Di media sosial, seorang influencer menemukan pola yang semakin mengkhawatirkan. Melalui ratusan wawancara dengan para korban, ia menyaksikan perubahan besar. Judi online kini tidak memilih usia. Anak-anak ikut terperangkap. Dan metode pemasarannya semakin gila-gilaan, semakin agresif, seolah ingin menelan generasi berikutnya. Betul. I see. Itu banyak yang sudah berani gitu. Kemungkinan besar dulu memang belum begitu masif usia-usia di bawah 17 tahun gitu ya. Kalau sekarang udah masif banget. Nah, kemungkinan besar itu pemain memang tetap makin banyak kok. Tapi memang perputaran uang memang berkurang. Perputaran uangnya berkurang tapi pemain banyak ya. Betul. Ya karena itu tadi efek dari ekonomi kita gitu. Kalau dulu kan mungkin pemain-pemain judul ini mereka pada depo gitu ya. Anggap saja rata-rata 500.000 per hari lah, anggap saja gitu. Kalau sekarang ya 50.000 karena mereka sekarang udah banyak utang gitu kan. Ekonomi juga kayak gini. Udah seret ya. Udah seret gitu. Nah, berarti kan problemnya di mana? Padahal iklan juga udah dilarang loh. Ya iklan ya cuma dilarang kok, tapi kan buktinya kan iklan udah makin masif kan sekarang. Selebgram judul ditangkepin. Ditangkep yang ini ya, yang ketahuan gitu ya. Oh, yang ketahuan. Yang nggak ketahuan kan banyak. Tapi kalau iklan ini memang masih banget kok. Masif. Jadi mungkin Koroy atau aku gitu karena setiap harinya behaviornya nggak terlalu dekat berhubungan dengan judul-judul yang negatif gitu. Jadi nggak disuggest sama algoritma gitu loh. Tapi orang-orang yang setiap hari ngelihat judul-judul yang negatif, aktif, mereka bakal disuguhi iklan itu terus. Sebentar, macam-macam iklan itu apa aja sih? Misal contoh iklan berbayar, masa ada? Kalau di TikTok iya. Banyak kok. Ya, TikTok itu iklan judi online itu banyak ya. Padahal kalau kita bikin konten tentang judi keblokir. Benar. Nah itu. Kemudian iklan dari mana? Ya dari komen yang ada kok nyepam di YouTube. Betul. Jadi mereka sekarang dari sisi digital marketingnya itu canggih mereka. Canggih. Dampak judi online tidak berhenti pada individu. Ketika korban semakin banyak, kejahatan baru yang ditimbulkan oleh efek judi online mulai bermunculan. Mulai dari pencurian, penggelapan, perampokan, hingga pembunuhan, tidak hanya nyawa, tapi ekonomi sekitar. Karena itulah, kami menemui para pelaku usaha yang merasakan langsung akibatnya. Dimulai dari karyawan mereka sendiri. Bankingnya, saya print semua mutasinya ternyata diambil. Jadi dia ini, saya nabung, dia ngambil. Saya nabung, dia ngambil. Gitu terus. Jadi nggak tahu, karena memang ATM itu nggak pernah saya gubris lah intinya. Ya kayak situ punya tabungan anak lah, kan nggak pernah digubris. Sama aja ini kayak tabungan urgent gitu loh. Kalau ada apa-apa ini dipakai. Nah ini kok ternyata habis, ternyata di situ. Total ternyata dia narik tunai, jadi ngambil ATM bukan ditransfer, ditarik tunai di ATM depan toko. Nah jadi gampang ketahuan karena kan kalau penarikan itu kan ada nomor mesinnya. Lah nomor mesinnya itu saya cocokin dengan ATM yang di depan toko sama. Oh berarti dia ngambilnya di sini. Nah, 200 juta lah pertama itu. Terus habis gitu dia minta maaf, gini ngaku. Tapi dia tuh fair kok, dia bagus karena dia mau mengganti. Nah kebetulan mau menggantinya itu dia dapat kur. Nah, sebenarnya dia tuh mau resign, karena dia mau mau usaha lah intinya. Cuma kok ngebet banget resign gitu loh. Ternyata mungkin ngebet cari amannya atau ngebet biar nggak ketahuan lah intinya gitu. Nah setelah itu dia ngajukan kurnya kebetulan pas cair. Nah pas cair terus duit kurnya itu saya ambil. Jadi saya
pinjam handphonenya, saya login semua ke m-bankingnya, saya tarikin semua ke rekeningku. Nah itu yang pertama di 200 juta pertama. Itu habis buat apa judol? Judol, jadi transferannya itu dari luar negeri semua. Tapi hebatnya dia ini ya, dia ini pertama main mulai dari 500.000, 1 juta, terus yang terakhir itu 10 juta. 10 juta di all in, ini ngomongnya dia sendiri ya, langsung dapat 600 juta. Berarti berapa kali lipat ya? Banyak kali lipat lah ya. 600 juta itu saya nggak percaya. Tak cek mutasinya bener, ditransfer 500 juta plus 100 juta. Saya mikir loh, kok ada ya judol? Maksudnya orang menang 600 juta, tapi kok ditransfer gitu loh. Biasanya kan malah di blok atau apalah gitu. Padahal lihat depositnya itu 10 juta. Jadi dari mutasi rekening dari 10 juta jadi 610 juta. Dari situ, waduh mutasinya kayak orang belanja online. Setiap hari itu depo terus. Gitu. Dan setelah itu nggak menang lagi? Nah belum, kan sudah ketahuan nih. Ya ketahuan, terus dia udah nyesel karena duitnya sudah habis ternyata. Duitnya sudah habis, jadi yang menang 600 juta itu sama ngambil duitku 200 juta, berarti berapa ya? 800. 800 itu udah habis. Jadi tak tanya, loh kenapa kamu ngambil 200 ini? Karena saya pengen balikin, gak enak, aku udah kerja lama di sini, gini. Ternyata ikut keseret. Nah, habis gitu, dia mulai, aku narikin duit kurnya, dapat 100 juta sekian lah ya. Jadi masih kurang, anggaplah kurang 100 juta. Nah terus gini aja wis, kamu kerja di sini lagi, tapi kamu tak gaji 50%. Kan aku juga mikir, oh dia janda, terus ya kehidupannya biasa lah. Aku mikirnya nanti kalau dia keluar malah tambah hancur gitu loh. Wis kamu kerja di sini lagi, gaji ini 50%. Oke. Pertama bener, gak ada masalah. Masuk, kan habis ketahuan 200 juta, 1 tahun berikutnya bener. Tahun berikutnya kumat lagi gara-gara kena pacar. Nah pacarnya itu juga main gituan. Kan biasa janda kan cari-cari pasangan terus. Mungkin yang kemarin putus, sekarang nemu pasangan. Nah pasangannya ini pemain gituan. Nah kalau yang kedua ini, dia ngambil duit toko, ditransfer ke lakinya. Jadi dia ambil duit toko, transfer 3 juta ke sana, ngambil sini, transfer ke sana, ngambil sini, transfer ke sana. Nah, aku akhirnya yang kedua sama juga ketahuan. Aku samperin ini yang cowok sama ceweknya. Yang cowoknya melarikan diri. Yang ceweknya akhirnya nggak tahu ya apa caranya ini ngembalikan duit lagi sekitar 100 juta. Itu nggak tahu duit dari mana itu. Intinya pokoknya dia ada duit segitu. Itu sambil aku cek juga mutasinya. Oh ternyata sudah habis semua. Tak sisain 3 juta lah buat hidup. Nah jadi totalnya itu 400 juta, yang kebayar ya sekitar 250 sampai 300. Sekarang kurang 100 juta. Dari satu usaha yang rugi karena ulah karyawan yang kecanduan judi online, kita melihat bagaimana bisnis bisa runtuh dari dalam. Namun cerita tidak berhenti di situ. Di tempat lain seorang pebisnis menghadapi masalah yang lebih mengerikan. Karyawannya terjerat pinjol untuk menutupi kekalahan judi. Dan akibatnya, kantor mereka diteror siang dan malam. Itu udah ada yang sampai langsung yang bersangkutan judol itu udah ada. Tapi circle-nya yang judol itu ada. Efeknya bagi kami pemberi kerja, kami yang diteror. Saya bahkan punya beberapa screenshot rekaman dari para debt collector. Jadi karena ini judol, kemudian dia melakukan pakai pinjol. Iya, judol, pinjol itu satu hal yang nggak bisa lepas kalau saya bilang ya. Satu circle ya. Kalau sudah judol, pasti ujung-ujungnya pinjol untuk nutupin ini. Kalau sudah pinjol, nggak kebayar, debt collector itu kan pasti ini ya. Neror ya. Dan mereka ini taunya karena boleh low contact ya. Jadi otomatis pada waktu itu tuh sempat ada debt collector mau datang ke lokasi kerja lah, mau obrak-abrik lokasi kerja lah, seperti itu. Oke. Kalau masalah antara kayak omset penghasilan dengan adanya judi online itu berdampak nggak dengan omset Anda? Sangat. Saya bisa bilang judol itu sangat berdampak. Kenapa? Saya mikirnya sederhana. Kuliner itu semua orang pasti makan ya. Iya. Seapes-apesnya kita, tapi kuliner itu pasti orang makan. Beda sama barang non primer.
Tapi tahun 2024 sampai 2025 ini udah mulai beda ya, sejak judol itu mulai masif ya. Saya tuh kebetulan punya grup WhatsApp para pengusaha kuliner lah, katakanlah di Kota Malang sini. Keluhannya sama. Ini kok sejak ada judol itu kok gini ya gitu loh. Kok penjualan kok gini ya. Katakanlah gini contohnya, Koroy. Saya misalnya sudah memetakan nih kuliner saya, ternyata kuliner saya ini anak UB misalnya, Universitas Brawijaya. Pada waktu judol itu belum masuk, mereka sekali pembelian itu 100, 150 ribu, 80 ribu, gak jauh-jauh dari situ lah. Karena UB ya. Dan saya bisa petakan itu selalu dari area apartemen dekat UB sana kan. Bukan orang nggak punya gitu loh. Tapi sejak masuk judol itu sudah jarang saya alami. Meskipun kita tahu deliverynya ke sana. Penurunan ya? Penurunannya kelihatan banget. Jadi mungkin loh ya, mungkin dugaan kita. Mereka ngerem untuk depo. Jadi kulinernya dikurangin, yang penting aku depo dulu. Harapannya kalau menang, tak belikan kuliner. Mungkin gitu, tapi kan nggak pernah menang ujung-ujungnya kan. Kalau nggak menang Indomie yang laku ya. Nah, Indomie yang laku. Nggak pernah, bukan kuliner lagi yang laku, tapi Indomie. Melihat dampaknya yang semakin luas, aparat sebenarnya sudah turun tangan. Polisi bergerak dengan penindakan kasus demi kasus. Komdigi memutus ribuan situs dan memblokir akses digital. Tapi ada satu langkah yang paling radikal, langkah yang mengguncang banyak pihak. PPATK memutus aliran uangnya langsung dari sumbernya dengan memblokir ribuan rekening dorman yang diduga digunakan jaringan judi online. Mengapa tindakan ini dilakukan? Dan apa dampak sebenarnya bagi peredaran uang gelap di balik industri ini? Ya, kenapa kita perlu concern terkait dengan dasar pencucian uang itu sendiri? Contohnya misalnya, kita fokus aja satu aja, judi online. Ya kan? 2017 kita lihat kenapa fenomena judi online itu sedemikian marak. Lalu kemudian 2019 masuk yang namanya Covid, penaikan sampai 300%. Per hari ini aja kalau kita bisa lihat transaksi judi online untuk tahun 2025 saja itu menyentuh nyaris 100 triliun. Menyentuh nyaris 100 triliun. Ketika kita mengatakan bahwa ketika kita melihat bahwa banyak saudara-saudara kita di luar sana gitu desperate, putus asa, coba tampilkan datanya. Bahkan ada berita 1000 wanita menggugat suaminya gara-gara judi. Nah ini izin saya berdiri, Bang. Silakan. Ya, izin saya berdiri. Nah, ketika kita lihat ini pada titik 2017 kita melihat betapa masifnya perkembangan judi online. Bisa dilihat 2 triliun 2017, terus 3 triliun di 2018, terus naik ke 6 triliun, 15 triliun, 57 triliun, 359 triliun. Sekarang per 1 semester saja udah menyentuh hampir 100 triliun. Kita jangan bicara angkanya ini, tapi kita bicara dampak di sini. Kita bicara berapa anak yang dijual oleh bapaknya, berapa usaha yang bangkrut, berapa perceraian, berapa pembunuhan, berapa orang mohon maaf bunuh diri dan segala macam. Ini semua ini. Dan transaksinya pun naik terus gitu. Transaksi naik terus. Oke, kita lakukan upaya katakanlah 1 kasus, 2 kasus, 3 kasus kita tangani, tapi tetap aja naik terus. Nah, kita lihat simptomnya ketika ini kenapa bisa sih transaksi sedemikian banyak, kenapa bisa sih perputaran uang sedemikian banyak. Simptomnya itu adalah banyaknya rekening tidur di dalam perbankan Indonesia. Lebih dari 100 juta rekening. 100 juta rekening? Lebih, tidur, tidak pernah aktif, sampai 35 tahun. Apa hubungan antara semua ini dengan rekening tidur itu? Sekarang begini, ketika orang, katakanlah ini cuma judi online, ketika orang katakanlah bandar atau pemain judi online ingin melakukan pembukaan rekening hanya untuk kegiatan judi online, pasti akan tertolak sama banknya. Karena banknya sudah punya yang namanya know your customer principle dan segala macam. Itu sudah pasti. Nah, solusinya ketika dia tidak mudah membuka rekening, solusinya adalah dia menggunakan rekening yang sudah ada di dalam. Atau bahkan menyuruh atau bahkan membeli rekening-rekening dari saudara-saudara kita petani di ujung-ujung desa itu untuk dibayar dan kemudian membuka rekening atas nama dia dan rekening yang kemudian dibuka. Makanya Bang Akbar Faisal bisa lihat di Pangandaran itu orang bisa punya satu orang bisa punya ratusan rekening kemudian diisi oleh bandar judol sampai ratusan miliar.
Itu banyak sekali yang model begitu. Nah, simptomnya kita tahu bahwa itu simptomnya ada di rekening tidak aktif. Lalu kita coba minta kepada banknya untuk melakukan pengkinian. Didatengin lah, ditelepon lah, KTP-nya diperbarui dan segala macam. Lalu kemudian kita melakukan banyak upaya lah, kita melakukan sosialisasi dan macam-macam, tapi tetap aja naik. Nah, lalu kita melakukan upaya penghentian sementara. Penghentian sementara itu dalam konteks untuk melakukan verifikasi terhadap kebenaran nasabahnya. Bahwa nasabah inilah yang menggunakan rekening sehari-hari. Faktanya langsung turun 72%. Oke, saya ada slide lagi yang menggambarkan. Ntar berikutnya. Terus berikutnya satu lagi. Nah, ini ketika kita bicara deposit judi online, ketika kita bicara Januari saja tahun ini ya, di Januari saja 2,09 triliun satu bulan orang deposit. Lalu Februari menurun sedikit. Lalu Maret agak naik, lalu bulan April naik sampai 5 triliun. Ini hanya dari judi online ya, judul ini tok judi online. Oke. Ini tok judi, ada fenomena lebaran kan? Ini judi online naik sampai 5,30. Lalu kita masuk intervensi di sini. Yang itu? Penghentian sementara. Oke. Iya, kita intervensi. Jadi bahwa PPATK akan melakukan intervensi itu dibahas dalam banyak forum. Pilihannya adalah membiarkan masyarakat kita menjadi korban dan kemudian angka judi online itu melayang sampai yang ramalan forecasting kita itu sampai 1.200 triliun, sampai 1.100 triliun sebenarnya, 1.100 hampir 1.200 triliun dah. Dalam tahun. Iya, tahun ini saja kalau nggak ditahan ini itu terbang sampai 1.100 triliun sekian. Transaksi judi online di slide ini paling belakang ada nanti. Oke. Iya. Lalu perlu ada intervensi. Sama seperti tahun lalu, kita tahun lalu memprediksi, Pak Prabowo sendiri mengatakan dalam beberapa kesempatan, jika tidak ditahan, angka judi online itu sampai 991 triliun. Kita berhasil menahan sampai 350 triliun. Websitenya semua dibongkar. Nih, tahun lalu, prediksinya 1.100 triliun. Dengan upaya yang radikal, kita bisa tahan sampai 359 triliun. Next slide. Tahun ini kalau tidak ditahan, sampai lebih dari ini 1.200 triliun sekian. Ini problematiknya ini. Kalau ini tidak ditahan segini. Nah, sekarang kita mencoba untuk bagaimana masyarakat atau saudara-saudara kita di luar tuh jangan menjadi korban. Pada awalnya, langkah radikal pemblokiran rekening dorman oleh PPATK banyak dikecam oleh masyarakat dan pejabat. Tapi tak lama setelah itu terbongkar kasus kejahatan besar penculikan kepala cabang BRI dan pembunuhan yang setelah ditelusuri terhubung dengan kejahatan di balik rekening dorman. Akhirnya, pada tanggal 28 November 2025, setelah menggelar audiensi bersama PPATK, MUI, Majelis Ulama Indonesia, menetapkan bahwa rekening dorman dinyatakan haram dan seluruh praktik judi online dianggap haram secara mutlak. Judi online mungkin tidak akan berhenti hanya dalam sebuah video. Industri ini terlalu besar, terlalu tersembunyi, dan terlalu cepat beradaptasi. Namun jika tayangan ini bisa menyadarkan meski hanya sebagian orang, mengurangi satu pemain, menyelamatkan satu keluarga, menghentikan satu tragedi, maka perjuangan ini sudah berarti.